warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Hilmi Elapi, dari jurusan Pendidikan Kimia, nomor induk mahasiswa 17080760403. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah micro teaching yang diampu oleh Ibu Atik dan Bu Leni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naufal Hilmi LLB di Kimia Bersama. Mari kita belajar kimia. Oke. Sekarang bagaimana kabar-kabar teman semua? Bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan baik ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk musim-musim ini kita tidak bisa keluar kemana-mana ya, kita tetap stay di rumah saja, selalu menjaga kebersihan. Mudah-mudahan kita dijauhi dari virus corona itu. Ya, amin ya rabbal alamin ya Allah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah berdoa selesai, kita masuk ke materi ya teman-teman. Kembali ke laptop. Nah, apa sih yang terlintas di benak-benak teman-teman sekalian mengenai senyawa hidrokarbon? Nah, apa coba? Nah, ya benar. Mungkin kalian sudah familiar sekali dan bahkan dari kecil sudah mendengar ya, bensin. Nah, bensin itu merupakan salah satu dari senyawa hidrokarbon teman-teman. Nah, bensin ini sudah menjadi kebutuhan pokok sekali ya, sebab bensin ini kan bensin kan jenisnya banyak ya, Pertalite, premium, Pertamax dan yang lainnya. Nah, ini sudah menjadi kebutuhan pokok sekali teman-teman. Sebab kan kendaraan bermotor sekarang itu kan sekarang menggunakan, bukan sekarang sih, dari zaman dulu menggunakan bahan bakar ini, bahan bakar bensin ini. Nah, maka dari itu, sekarang bensin sudah menjadi kebutuhan yang sangat primer, karena setiap orang pun sudah punya motor. Nah, kemana-mana pakai motor, pakai mobil, pakai apalah. Nah, maka dari itu bensin sekarang menjadi kebutuhan sangat primer. Ya mungkin ada beberapa kendaraan ya yang sudah menggunakan energi listrik. Tetapi bensin ini masih sangat banyak sekali yang memakai. Bahkan yang menggunakan kendaraan bermotor tenaga listrik ini pun juga masih sedikit. Mungkin bisa dihitung ya, ketika kita di jalan, kendaraan yang menggunakan listrik ini kebanyakan pun juga memakai yang menggunakan bahan bakar bensin ini. Jadi bensin merupakan salah satu senyawa dari hidrokarbon ini teman-teman. Nah, kita masuk ke materi ya teman-teman. Apa sih yang akan dipelajari pada materi senyawa hidrokarbon ini? Nah, di sini sudah tertera, yaitu kekhasan atom karbon, jenis-jenis atom karbon, struktur dan tata nama senyawa hidrokarbon, sifat fisik, isomer, reaksi senyawa dari hidrokarbon ini. Nah, tidak hanya dia saja ya yang mempunyai kekhasan, tetapi juga atom karbon ini pun juga mempunyai kekhasan ya. Oke, kita masuk ke materinya. Nah, kekhasan atom karbon. Kekhasan atom karbon ini mempunyai nomor atom 6 dengan 4 elektron valensi sehingga membentuk ikatan kovalen tunggal maupun rangkap baik sesama atom karbon atau dengan atom lain, misalkan atom H, N, O, dan unsur halogen. Misal F, Cl, Br, dan I.
dapat membentuk ikatan karbon lurus, melingkar, jenuh, tak jenuh, bercabang, tak bercabang. Nah, atom karbon ini pada SPU, sistem periodik unsur ini mempunyai nomor atom 6, teman-teman. Secara konfigurasi, atom karbon ini mempunyai 4 elektron valensi, yaitu 4 elektron yang berada pada di subkulit terluar dari atom karbon ini. Nah, 4 elektron valensi ini kita sebut dengan 4 tangan ya, biar mudah. 4 tangan dari atom karbon ini mampu mengikat 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 atom-atom yang lain. Misalkan di sini mengikat atom H, atom N, atom O, atau salah satu unsur dari halogen yaitu F, Cl, Br, dan I. Nah, setelah mengikat keempat atom karbon ini, keempat tangan karbon ini mengikat atom-atom yang lain, atom karbon ini akan membentuk ikatan. Bentuk dari ikatan tersebut itu bisa lurus, melingkar, jenuh, tak jenuh, bercabang, tak bercabang. Nah, nah, kan atom karbon ini kan mempunyai 4 tangan ya, teman-teman. Yaitu elektron valensi. Nah, 4 tangan itu bisa diikat dengan bisa mengikat atom-atom yang lain. Misalkan di sini itu mengikat atom H, mengikat atom N, mengikat atom O, mengikat unsur-unsur halogen, misalkan F, Cl, Br, I. Dan bisa juga mengikat mengikat atom karbon sesama atom karbon juga. Contohnya ya, sebentar. Di sini yang lurus. Nah, ini kan teman-teman bisa lihat sekali. Lihat. Nah, di sini lihat. Nah, ini merupakan eh, apa? Salah satu bentuk dari atom karbon yang mengikat dan membentuk ikatan yang lurus. Nah, di sini. Nah, kan bisa dilihat di sini yang dimaksud dengan ikatan yang lurus. Nah, atom karbon ini itu kan mempunyai 4 tangan. Nah, di sini 1, 2, dan 3. Nah, keempat tangannya ini bisa digunakan untuk mengikat atom-atom yang tadi di sini. Kalau di sini dicontohkan atom C mengikat atom C. Sangat satu, atom C bisa mengikat atom H. Atom H ya, teman-teman. Kemudian, yang satunya lagi bisa mengikat atom H juga. Dan yang satunya bisa mengikat atom H. Nah, di sini. Namun, ketika atom C ini mampu mengikat atom H dengan jumlah lebih dari 1, bisa ditulis dengan seperti ini, teman-teman. CH1, kalau CH atom H-nya 1 tinggal tulis saja CH. Kemudian kalau misalkan mengikat atom C hanya 2. Nah, di sini bisa ditulis CH2. Kemudian mengikat atom lagi, yaitu CH2. Dan yang terakhir mengikat atom CH3. Nah, ini itu termasuk salah satu yang lurus. Kalau misalkan yang bercabang, itu bagaimana? Nah, kalau yang cabang, itu seperti ini, teman-teman. Bentar ya. Nah, ketika yang dimaksud dengan berbentuk cabang itu seperti apa sih? Nah, berbentuk cabang itu seperti ini. Atom C akan mengikat dengan atom misalkan ya
yang sering kita sering kita jumpai. Atom CH. Nah, ini itu termasuk salah satu dari bentuk atom ikatan atom karbon yang berbentuk cabang. Ketika salah satu atom C ini mengikat dengan atom selain, misalkan di sini contohnya atom C. Kalau misalkan C-nya ini mengikat dengan atom H, tidak bisa disebut dengan cabang sebab satu pasang biasanya. Nah, di sini atom C yang nomor 2 ini itu disebut cabangnya dan ini. Nah, disinilah yang disebut dengan cabang gitu. Kalau yang berbentuk 6 itu seperti berbentuk 6, yang berbentuk lingkaran. Tidak secara full ya, teman-teman, lingkaran gitu. Tetapi apa? Yang sering kita jumpai itu berbentuk segi 6, atau kalau nanti kita akan belajar mengenai benzena, tapi nanti ya. Biasanya itu yang sering ditemui itu mengenai yang berbentuk 6 ini, teman-teman, yaitu antara atom C, CH ini mengikat dengan atom-atom yang ini yang akan membentuk segi 6. Nah, ini itu nanti kita bahas ya, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk yang ini saja terlebih dahulu. Nah, disinilah nanti kita akan kita akan mengetahui bagaimana sih atom karbon ini mengikat. Nah, kemudian kita lanjut ke subbab jenis-jenis atom karbon. Dan kita akan ke jenis-jenis atom karbon. Nah, pada jenis-jenis atom karbon ini itu mempunyai 4, teman-teman, yaitu primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Nah, seperti apa sih jenis atom-atom ini? Mari kita masuk ke materi. Nah, jenis atom karbon yang primer. Atom karbon yang primer ini merupakan atau adalah atom karbon yang hanya mengikat satu atom karbon yang lainnya. Pada senyawa hidrokarbon jenuh, atom karbon primer mengikat 3 atom hidrogen. Nah, di sini sudah terlihat ya, teman-teman. Di sini sudah ada contohnya CH, 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 CH. Nah, di sini kan ada 4 atom ya, 4 atom C. 1, 2, 3, 4. Seperti penjelasan yang ini tadi, atom karbon primer ini hanya mampu mengikat satu atom karbon saja. Kan atom C ini mempunyai 4 tangan ya. Nah, salah satu keempat tangannya ini digunakan untuk mengikat satu atom C, hanya satu. Dan untuk sisanya digunakan untuk mengikat atom H. Maka dari itu di sini kan terdapat angka 3 ya, sebab pada atom H ini memang jumlahnya 3. Jadi atom C, 4 tangannya ini digunakan untuk mengikat satu atom C, yaitu mengikat atom C yang nomor 2 dan 3 atom hidrogen. Jadi atom C yang jenis primer ini itu setia, teman-teman. Cuma satu saja yang diikat atom C yang lain. Jadi contohlah atom karbon primer ini ya, harus setia. Selanjutnya yang sekunder. Nah, di sini sebentar. Nah, atom sekunder ini merupakan atom karbon yang mengikat langsung 2 atom karbon yang lain. Pada jenis atom ini hanya mampu mengikat 2 atom hidrogen saja.
dan 2 atom karbon yang tadi itu ya. Ya sebab kenapa? Kenapa cuma 2 atom H saja? Teman-teman coba menjawab dong, jangan diam. Nah, iya. Kan atom karbon hanya mempunyai 4 tangan ya, teman-teman. Dan 2 tangan ini sudah digunakan untuk mengikat atom karbon yang lainnya. Ini ada 4 atom karbon, 1, 2, 3, 4. Nah, pada atom karbon nomor 2 ini, itu kenapa disebut dengan sekunder? Karena atom karbon yang satu ini diikat atau diikat oleh atom karbon nomor 2 dan yang nomor 3 pun juga diikat oleh dan juga terikat oleh atom karbon nomor 2 juga. Makanya di sini disebut dengan atom karbon sekunder sebab sudah kedua tangannya itu digunakan untuk mengikat 2 atom karbon dan sisanya ini digunakan untuk mengikat atom hidrogen, teman-teman. Nah, maka dari itu di sini itu hidrogennya jumlahnya ada 2. Nah, atom sekunder ini itu mendua, teman-teman. Jadi tidak sesetia sama tidak sesetia tidak sesetia seperti primer. Kalau primer kan hanya satu, tapi kalau yang sekunder itu mengikat 2 atom karbon. Nah, tidak hanya atom C nomor 2 saja yang termasuk sekunder, tetapi juga atom karbon yang nomor 3, teman-teman. Kan atom karbon ini yang nomor 3 kan sudah terikat atau juga mengikat atom karbon yang nomor 2. Nah, satunya itu atom karbon nomor 4 diikat atau terikat dengan atom karbon nomor 3. Jadi nomor 3 itu mengikat atau diikat dengan atom karbon nomor 4. Jadi saling bergandengan. Nah kan? Tangan satunya menggandeng karbon yang lain, gandeng karbon nomor 2. Tangan yang satunya menggandeng karbon nomor 4. Aduh, teman-teman, jangan seperti ini ya. Jadilah seperti yang primer. Jadi di sini itu atom karbonnya itu mengikat nomor 4 dan nomor 2. Makanya disebut dengan atom sekunder. Nah, kemudian yang nomor 3 itu atom karbon jenis tersier. Nah, itu apa? Merupakan atom karbon yang mampu mengikat 3 atom karbon yang lain dan hanya mampu mengikat 1 atom hidrogen saja. Di sini sudah ada contohnya, yaitu nomor 2, 3, dan 4, dan 5. Mana yang termasuk tersier? Nah, benar. Yaitu yang nomor 3. Sebab, ya, atom karbon ini itu mengikat, yang nomor 3 ini mengikat 3 atom, teman-teman. Yaitu yang nomor 5, yang nomor 4, dan yang nomor 2. Jadi, ketiga tangannya ini itu sudah digunakan untuk mengikat atom karbon. Dan sisanya hanya digunakan untuk mengikat atom hidrogen saja. Sudah jelaskan teman-teman dari penjelasan yang ini sudah terlihat sekali kalau misalkan ini itu intinya itu atom karbonnya ini mengikat atom karbon yang lain gitu. Nah, 2 terikat 3 mengikat nomor 2, 3 mengikat nomor 4, dan 3 mengikat nomor 5. Dan itu yang tersier. Nah, yang terakhir, jenis atom yang terakhir yaitu kuartener. Kuart. Tadi kan 3 yang diikat. Nah, sekarang itu 4, teman-teman. Nah, kuartener ini merupakan jenis atom karbon yang mampu mengikat 4 atom karbon ya.
Di sini 4 atom karbon yang lain dan tidak mampu mengikat atom hidrogen sebab kenapa? Nah, keempat tangannya ini itu sudah digunakan untuk mengikat atom karbon semua. Nih, ya teman-teman, atom nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, di sini sudah terlihat sekali bahwa atom C-nya ini itu tidak ada pasangannya kan? Ya Allah, tidak ada pasangannya. Biasanya kan ada H, tapi di sini tidak ada. Sebab apa? Sebab keempat tangannya ini itu sudah digunakan untuk mengikat atom karbon semua. Jadi hanya ini itu tidak terikat. Sebab ya tidak ada sisa tangan lagi gitu. Cuma 4 saja. Kalau mau tambah ya nggak bisa dong. Memang dari sananya 4. Nah, jadi hanya apa kok hanya. Jadi semua tangan dari atom karbon ini digunakan untuk mengikat atom karbon semuanya. Nah, tadi kan ini yang kuartener. Tadi yang kalau yang nomor 2 ini termasuk jenis atom apa, teman-teman? Oke, sekunder dong. Sekunder. Dan yang nomor 1 adalah primer. Oke. Nah, itulah jenis-jenis atom yang ada gitu. Jadi cuma ada 4 ya teman-teman. Oh, yaitu yang primer yang selalu setia. Iya, iya. Kemudian yang sekunder yang mendua, dan yang tersier ini mengikat 3 atom karbon dan satu tangannya lagi untuk mengikat atom hidrogen. Sedangkan kuaterner ini itu semua tangannya ini itu digunakan untuk mengikat atom karbon yang lainnya, teman-teman. Sudah jelas sekali kan dari penjelasan ini? Oke. Dari teman-teman sampai sini ada pertanyaan lagi atau tidak? Oke, kayaknya sudah paham semuanya ya. Jadi waktunya memang sangat terbatas sekali ya teman-teman. Jadi hanya sampai sini saja materi yang bisa saya sampaikan. Eh, setelah memperhatikan atau mendengarkan dengan seksama, apa saja yang sudah dipelajari pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai keasasan atom karbon yang mempunyai 4 tangan, yaitu atom karbon yang mempunyai nomor atom 6 dengan 4 elektron valensi atau yang di disebut aja atau disebut saja biar mudah 4 tangan. Karena elektron valensi ini yang akan mengikat atom-atom yang lainnya. Misalkan HNO, halogen, FCl, Bri. Halogen ini kan unsurnya FCl, Bri, dan I. Dan bentuk-bentuknya dari ikatan karbon ini itu ada yang lurus, yang seperti yang sudah tak jelaskan tadi, ada yang melingkar, yang sering kita temui itu yaitu segi 6. Jenuh, tak jenuh, bercabang yang tadi sudah dicontohkan seperti ini juga termasuk yang bercabang itu dan tak bercabang. Nah, dari pertemuan kali ini saya cukupkan terlebih dahulu. Kita akhiri dengan doa. Mari kita berdoa bersama. Doa selesai. Baik teman-teman sekalian, cukup sekian yang dapat saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh iya, nanti kita akan mempelajari mengenai tata struktur dan tata nama senyawa hidrokarbon, fisik, sifat fisik, isomer, reaksi senyawa. Dan itu untuk pertemuan yang selanjutnya. Nah, jadi kalian bisa mempelajari terlebih dahulu supaya bisa lebih mudah untuk menangkap materi.
mengenai senyawa hidrokarbon ini. Dan jangan lupa ya teman-teman, nanti pertemuan besok nanti tak kasih tugas mengenai senyawa hidrokarbon, yaitu yang sudah kita pelajari hari ini, pertemuan ini. Nanti kalian kerjakan pada halaman berapa? 32. Nah, di situ ada soal-soalnya. Silakan teman-teman sekalian mengerjakan. Mudah-mudahan lancar, bisa semua ya. Nah, amin. Nah, saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kimia bersama, mari kita belajar kimia. Oke.